Kejaksaan Agung telah memeriksa sosok RBS atau yang bernama lengkap Robert Bono Susatya dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Robert Bono Susatya inilah yang diduga sebagai aktor intelektual dalam kasus korupsi tersebut. Robert Bono Susatya selesai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Robert diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Robert mengaku diperiksa sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Senin 1 April 2024. Sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, atau 13 jam kemudian, Robert diketahui telah rampung diperiksa jaksa. Robert mengenakan batik lengan panjang bernuansa merah saat diperiksa jaksa. Wajahnya ditutupi sebagian menggunakan masker berwarna putih. Saat keluar dari gedung Jampit Mill, Robert didampingi oleh 2 orang pria. Robert belum banyak bicara mengenai agenda pemeriksaannya. Ditanya mengenai materi pemeriksaan dan keterkaitannya dalam kasus ini, Robert enggan menjawab. Dia meminta agar bertanya langsung kepada penyidik. Tak lama, Robert langsung beranjak masuk ke bagian depan mobil Toyota Innova Genix berkelir putih. Dia kemudian pergi meninggalkan gedung Jampit Mill. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebut memeriksa Robert guna mengetahui keterlibatannya dalam perkara itu. Terlebih dengan PT RBT yang belakangan diketahui melibatkan Harvey Mois sebagai perpanjangan tangan. Adapun Harvey merupakan suami dari artis Sandra Dewi, tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah itu. Kami memanggil dan memeriksa saudara RBS sebagai saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan. Sebelum pemeriksaan Robert Bono Susatya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengajukan gugatan pra-peradilan ke Kejaksaan Agung. MAKI bahkan sudah melakukan somasi kepada Kejaksaan Agung. Pra-peradilan itu dilayangkan lantaran penyidikan tak kunjung mengusut Robert Bono Susatya, sosok di balik Harvey Mois dan Helena Lim. Dalam somasi terbuka yang dilayangkan MAKI, diduga Robert Bono Susatya merupakan official benefit atau penerima manfaat yang sesungguhnya. Dengan demikian, Robert Bono Susatya dianggap layak dijerat tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik dari Kejaksaan Agung akhirnya memeriksa Robert Bono Susatya terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang melibatkan perdagangan komoditas timah. Awalnya, Robert hanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Namun, setelah Kejaksaan Agung menetapkan 16 tersangka dalam kasus tersebut, nama Robert mulai disorot sebagai salah satu yang terlibat. Menurut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Robert diduga memiliki peran signifikan sebagai aktor intelektual dan penerima manfaat terbesar dari dugaan korupsi di sektor tambang timah. MAKI juga menduga bahwa Robert memerintahkan tersangka lain untuk melakukan manipulasi dana hasil korupsi menggunakan modus dana CSR.
Selain itu, Robert juga diduga sebagai sosok yang mendirikan serta memberikan dana kepada perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi dalam perdagangan komoditas timah.